Berikut adalah 5 langkah mudah untuk mengusir gangguan makhluk halus dari rumah atau kediaman kita. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Berikut adalah 5 langkah mudah untuk mengusir gangguan makhluk halus dari rumah atau kediaman kita. Sebelum itu, saya sebutkan dulu apa saja cirinya bila ada makhluk halus yang bersifat mengganggu di dalam atau di sekitar rumah. Ciri pertama, Anda sering melihat sekelebat bayangan misterius di sudut mata Anda. Tidak sampai bertatapan secara langsung, tapi hanya berkelebat saja. Ciri kedua, jika Anda ada peliharaan, misalnya anjing atau kucing, maka peliharaan ini sering bersikap aneh. Contohnya, anjing Anda menggonggong tanpa sebab. Ciri ketiga, Anda juga sering mendengar suara-suara. Kadang terdengar samar, seperti ada yang berbisik di telinga. Kadang terdengar jelas sekali, tapi tidak jelas dari mana asalnya. Keempat, lampu di rumah Anda sering mati dan menyala sendiri secara tiba-tiba. Kelima, terdengar suara benda jatuh, tapi setelah dicari tidak ada bendanya. Keenam, kadang Anda melihat cahaya berkedip, dan kadang melihat kabut tipis yang bergerak. Ciri ketujuh, Anda merasakan suhu di dalam rumah sering turun secara tiba-tiba. Kadang terasa dingin, seperti ada angin lewat. Tapi angin ini hanya terasa di lokasi-lokasi tertentu saja di dalam rumah tersebut. 7 ciri inilah yang menandakan bahwa rumah Anda diganggu makhluk halus. Untuk menghilangkan gangguan ini, setidaknya ada 5 langkah yang bisa dilakukan. Pertama, pastikan rumah dibersihkan secara teratur. Mana yang perlu dibersihkan, bersihkan. Mana yang perlu dibuang, maka dibuang saja atau disumbangkan ke orang. Terutama bila ada perabot atau furnitur yang terbuat dari kayu, misalnya lemari. Pastikan selalu bersih dan terawat, bukan dibiarkan kosong dan teronggok di gudang. Kedua, jangan sampai ada bagian rumah yang lembab. Saluran air maupun udara perlu dipelihara. Ketiga, pastikan pencahayaan cukup. Tidak ada bagian rumah yang gelap gulita. Keempat, kalau bisa, jangan biarkan rumah kosong dan terbengkalai. Karena rumah yang terbengkalai, sering kosong dan jarang dirawat, lama-kelamaan akan berpenghuni. Sedangkan yang kelima, lakukanlah ritual keagamaan. Beribadah dan berdoalah sesuai keyakinan Anda. Dan di luar kelima langkah ini, ada baiknya menggunakan sarana pagar diri. Tujuannya supaya senantiasa terlindungi, baik dari gangguan makhluk halus yang tidak kasat mata, maupun dari serangan ilmu hitam dari orang yang kurang suka. Saran saya, gunakanlah jimat rajah pagar gaib. Cara pakainya cukup disimpan saja, sambil baca doa. Niatkan sebagai perantara agar diberikan keselamatan bagi kita. Terutama bila Anda merasa belakangan ini keberadaan makhluk halus di dalam rumah mulai mengganggu anggota keluarga. Apalagi jika di rumah ada anak yang masih kecil. Untuk mendapatkan jimat rajah pagar gaib ini, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda dan sampaikan bahwa Anda membutuhkan sarana pagar diri. Selanjutnya akan dibantu sebaik mungkin. Contoh pengalamannya mereka yang sudah menggunakan jimat rajah pagar gaib bisa Anda simak di layar sebagai berikut. Akhir kata, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat bagi Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.